mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, tetapkan hatimu mulai dari sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan yang tidak berguna. Ketika di zaman Nuh dan Lot, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang itu tidak mau mendengar tentang pertobatan untuk dipulihkan oleh Tuhan? Karena mereka lebih mencintai apa yang mereka miliki, harta dan kehidupan yang begitu sewenang-wenang mereka melakukan. Mereka hidup semaunya mereka, sehingga untuk mau bertobat sulit, Bapak Ibu Saudara, meninggalkan kesenangan. Demikian juga yang terjadi kepada istri Lot, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Istri Lot sudah diperingatkan oleh Tuhan, kamu harus keluar, kamu jangan lihat ke belakang lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri Lot, Bapak Ibu Saudara? Ternyata dia melawan perintah. Justru dia melihat ke belakang. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiada, Bapak Ibu Saudara. Ini juga paling penting bagi kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Terkadang apa yang kita miliki, terkadang apa yang kita punya, Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak mendukung saya dan Bapak Ibu untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terkadang harta yang kita miliki, terkadang jabatan yang kita miliki, terkadang kesenangan hidup yang kita miliki justru membuat kita semakin tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Justru menghalangi rohani saya dan Bapak Ibu untuk sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan, untuk sepenuhnya mau berserah kepada Tuhan. Ternyata harta yang kita miliki menjadi penghalang bagi kita untuk mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti yang dialami oleh istri. Pasti dia berpikir, saya punya harta banyak, saya punya segala sesuatunya, tetapi ketika saya mau keluar dari sini, saya hidupnya bagaimana lagi? Saya tidak ada nama lagi. Tapi ketika saya ada di surga dan umur, Bapak Ibu Saudara, semuanya dia punya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan menyuruh Lot supaya tidak melihat ke belakang? Karena kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan lebih bernilai di matanya kehidupan keluarga Lot, bukan harta yang dia miliki. Tetapi bagi istri Lot lebih berguna, lebih bernilai harta dibanding dia taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ini menjadi sebuah pesan penting bagi kita juga. Mana yang lebih bernilai di dalam hidup kita? Ketika yang lebih bernilai di dalam hidup kita, pasti hati kita di sana, Bapak Ibu Saudara, sudah otomatis. Ketika salah satu ini lebih bernilai bagi hidup kita, pasti kita menjaga, bahkan terkadang kita bermimpi-mimpi, karena yang lebih bernilai itu ada bersama dengan kita. Demikian juga yang dialami oleh orang-orang di zaman Lot, bahkan orang-orang yang ada di zaman Lot, dan termasuk istrinya Lot. Mana yang lebih bernilai di dalam hidup kita? Mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Mungkin kita berpikir, ya tidak ada sesuatu hal yang saya lihat di depan, hanya iman, melangkah dengan iman. Tetap ingat, mana yang lebih bernilai, Bapak Ibu Saudara? Harta yang kamu miliki, jabatan yang kamu miliki, nama baik yang kamu miliki, atau popularitas yang kamu miliki, atau kehebatan kamu yang kamu miliki yang dipuji-puji orang, itu semua lebih bernilai bagi kamu. Kamu lebih mempertahankan, kamu lebih memikirkannya, justru sayang ketika kamu kehilangan semuanya itu, atau lebih bernilai Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu yang kita miliki, lebih bernilai Tuhan yang menjadi pemilik hidup saya dan Bapak Ibu, lebih bernilai Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu, dibanding semua yang kita miliki terkadang membuat kita kecewa. Apakah Tuhan sudah pernah membuat kita kecewa? Pasti tidak pernah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang sangat penting
mengingatkan kita bahwa ada sebagian orang memang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sebetulnya hatinya bercabang atau orientasinya banyak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan hanya mau tetapkan hatimu. Yang kedua, tinggalkan segala sesuatu yang menghambat engkau untuk mengikut aku. Hanya itu kan. Jikalau kita masih bercabang hati, masih banyak orientasi kita yang lain, saudara diberkati oleh Tuhan, udah pasti kita lebih memilih dunia. Karena kenapa? Nyata, Bapak Ibu Saudara, kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi perjuangan saya, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Saudara, yang mengikut Tuhan, tetapi sebetulnya orang ini juga mengikut dunia, seperti yang dialami oleh istri Lot tadi. Dia memang sudah berjalan, sudah keluar, tetapi hatinya masih melihat ke belakang, sehingga dia melawan perintah daripada mengikut Tuhan, tapi masih ada hatinya lebih terikat hatinya dengan milik. Yang kelihatan memang mencintai Tuhan, tetapi juga mencintai dunia, seperti yang dialami oleh istri Lot tadi. Demikian juga saya dan Bapak Ibu yang sedang mendengar firman Tuhan. Kita sekarang ini hati kita berikan kepada siapa? Apakah kita mau ikut seperti orang-orang yang ada di zaman Nuh, maupun orang-orang di zaman Lot, Bapak Ibu Saudara? Di saat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang menghalangi kerohanian saya dan Bapak Ibu untuk benar-benar sepenuh hati mengikut Tuhan. Antara lain, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan dengan kesombongan kita masing-masing. Tidak ada kerendahan hati, egonya masing-masingnya kita. Tidak dengar-dengar terhadap firman Tuhan, mengolah-olah firman Tuhan. Mana yang cocok buat saya ambil. Mana yang tidak cocok, ini untuk orang lain. Dan mana yang saya suka dengan orang yang berkhotbah, saya mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Yang tidak saya suka dengan pendeta itu, saya tidak sepenuh hati mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang paling salah. Jangan sampai kita menyimpan hal-hal ini, saudara. Hal-hal yang tidak membangun iman saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, buatlah hal-hal yang menghalangi saya dan Bapak Ibu untuk tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Jangan sampai kita punya menghalangi mata rohani saya untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melangkah dengan penuh pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu Saudara, melangkah dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, ini adalah lebih erat hubungannya dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua, demikian bunyi firman. Oleh Dia, demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tidak ada gunanya kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memandang dengan iman jauh ke depan, tetapi kita tidak mempunyai pengharapan yang pasti. Kenapa istri Lot melihat ke belakang? Karena dia melihat ke depan tidak ada yang bisa menyambung hidupnya. Harta semuanya hilang, Bapak Ibu Saudara. Sekarang mana yang kita serahkan hidup kita? Lebih kita mengutamakan harta yang kita miliki, atau lebih kita berpengharapan kepada Tuhan yang menjadi sumber semua yang kita miliki? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Inilah bagian kita, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa harapan kita tidak akan hilang. Kita berharap dengan yang ada dunia, hilang, saudara diberkati oleh Tuhan. Apalagi dengan COVID-19 ini, banyak orang sudah kehilangan pengharapan dengan harta yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki. Dan banyak orang sudah stres, dan banyak orang yang sudah mau ambil jalan pintas, mungkin tidak lagi menyambung hidup. Karena kenapa? Sumber pengharapannya, sumber andalannya,
sudah tidak menjamin hidupnya. Tetapi saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, masa depanmu selalu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin saudara? Tidak akan hilang saudara. Seberapa jauh kita mengimani hal ini Bapak Ibu saudara, ini semua sangat tergantung bagi saya dan Bapak Ibu. Mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, berarti kau juga memiliki pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah berita kerajaan surga itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di zaman itu, bahkan termasuk kepada para murid. Bukan soal Tuhan kapan datang, tetapi bagaimana saya dan Bapak Ibu menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jika dalam proses kita menjalani iman kita dengan Tuhan, minggu ini sudah beriman, minggu depan sudah kendor, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tidak, gimana? Ketinggalan kita Bapak Ibu Saudara. Artinya kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, tetapkan hati, tinggalkan segala sesuatu yang menghalangi iman. Yang kedua, pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Sepanjang hidup ini, bukan hanya dalam satu minggu ini, sepanjang kita mengikut Tuhan, selama kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Saya tidak percaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sudah menetapkan hati. Hal-hal yang membuat iman kita tidak bertumbuh, kita tidak lagi mengarahkan hati kita di sana, tapi kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Yang ketiga, pengharapan kita hanya ada kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena harapan saya dan Bapak Ibu tidak akan hilang. Karena Tuhan yang kita percayai, Tuhan pemilik kehidupan ini. Yang menjadi kesimpulan bagi kita Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berubah, jalani prosesnya Tuhan. Sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Jangan pernah berubah, jalani proses Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kami pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup kami Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang kami miliki. Ampuni jika kami lebih mengandalkan apa yang kami miliki. Karena itu semua sebenarnya hanya alat bertambahan yang bagi kami dari Tuhan supaya kami totalitas kami serahkan. Berkati segenap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami doa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan berikan kepada kita warta gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Tetap kita doa malam Senin sampai Sabtu jam 20.30. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan pujian doksoni. 2, 3 ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu semuanya silakan duduk sejenak saat duduk. Kami segenap hamba Tuhan dan pelayan pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat yang kami kasih yang ada di Pos Lampung dan seluruh teman-teman dan keluarga yang boleh bersama dengan kami dalam ibadah ini. Selamat beraktivitas satu minggu lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.